Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa kumpul ya dalam tutorial untuk praktikum transkrip. Nah, jadi mulai dari masuk ke webnya dulu, ya. Nah, ini webnya apakah sudah kelihatan? Webnya adalah otranscribe.com. Ya, jadi nanti kamu masuk ke website-nya itu adalah otranscribe.com. Nah, nanti sebenarnya kalau tampilan awalnya begini deh. Nah, kayak gini. Dan kalau kamu baru mulai, biasanya dia kan bahasa Inggris awalnya. Inggris ya, tadinya Inggris. Kamu pilih dulu ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih, Indonesia. Jadi kita nanti dia ada pengecekan kata ya, kata-katanya kalau memang salah ketik dia akan kebaca. Nah, jadi transkrip ini sebenarnya bukan otomatis kita dari suara langsung berubah jadi tulisan, tetap kita yang mengetik ya, mengetik, kita dengerin, kita ketik. Nah, karena transkrip itu sebenarnya kita lagi sedang mencerna kembali. Jadi prinsipnya kalau kita lagi mentranskrip hasil audio wawancara atau video, itu sebenarnya kita sedang tujuannya adalah mencermati kembali ya hasil yang diwawancarai. Karena kan pada saat wawancara kita mungkin nggak fokus kepada ini ya, nggak fokus kepada makna-makna yang terkandung dalam hasil wawancaranya atau percakapannya. Kita fokus kepada rekaman dan mungkin poin-poin tertentu kita catat secara ini. Tapi pada saat kita transkrip, kita ulang lagi, itu kita akan mendapati makna yang lebih dalam. Kita akan mereview lagi, merefleksi lagi apa yang pernah kita tanya dan apa yang dijawab oleh informan kita. Nah, ini taruhlah nih, saya sudah punya data ya, udah punya data entah itu audio ya, hasil rekaman. Nah, jadi audio itu harus kamu taruh dulu, ditaruh di mana? Serah mau di data atau di mana saja ya, pokoknya kamu tahu letaknya. Nanti kita klik ini, pilih ya, kita pilih dokumen. Jadi dokumennya bisa dua ya, bisa audio atau video. Cuman untuk yang sekarang ini saya akan yang audio dulu. Ya, audio tuh saya pilih tempatnya di mana, nanti saya kumpulkan data. Nah, saya pilih ada data yang sebenarnya udah saya ini sih, udah saya transkrip juga. Tapi nanti tinggal terusin aja. Nah, nih yang Kresna 1. Kresna 1 ini sebenarnya wawancara percakapan kelompok. Ya, jadi saya kumpul berapa orang, nanti kamu akan identifikasi nama-namanya. Nah, ini kita masukin ya, klik. Nah, itu masuk tuh. Nah, ini masuk. Tandanya masuk kita akan lihat. Ya, jadi pada saat kita masukkan itu kelihatan. Ini ya kelihatan nih, berarti ke Kresna 1 sudah masuk. Nah, ini langsung ketahuan nih, durasinya 1 jam 42 menit 55 detik. Nah, di sini kamu bisa atur ya, atur kecepatan ya, kalau nanti pengen agak lambat, di sini bisa diatur nih, agak lambat, ini kalau ini standar segini. Tapi kalau kamu agak mau biar nggak terlalu cepat ngomongnya, kamu agak lambatin bisa lebih cepat lagi, bisa tergantung. Nah, tapi standar ini. Nah, ini kalau kita mau mulai nanti klik ini ya. Nah, cuman di sini ada tools-toolsnya ya. Jadi kalau tools-toolsnya itu adalah nanti ada ini ada escape ini ya, escape ya untuk mulai dan stop, berhenti. Nah, ini kalau kita ingin mengulang sedikit ya, karena kan kalau kita habis pause ya kita berhentiin, kadang kan agak ini, tapi kalau kita escape itu biasanya dia ngulang sedikit ke belakang ya. Jadi contoh ya, contoh ini wawancara saya ya. Ini kedengeran nggak suaranya? Ya, kedengeran, Pak. Kedengeran ya.
Nah, jadi kamu ini kan, suasana wawancara itu kan nggak langsung kita ketik ya. Jadi kalau kalau "Assalamualaikum" memang, ada yang perlu kita ketik, ada yang perlu enggak. Nanti kalau pembukaannya saya nggak usah diketik lah, pembukaan ini nggak usah diketik. Nanti bisa cobain aja ya, coba ini saya klik, escape escape aja berhenti. Nah, di sini tulis aja dulu nama yang bicara kan misal saya dulu nih, ini contoh aja ya. Nah, jadi, nama pembicaranya nanti nanti pada saat wawancara tuh nanti ada namanya. Jadi saya emang sengaja sebutin sebutin nama, nanti kamu ketik namanya. Namanya ketik baru kamu, namanya siapa, nah, apa yang diomongin di bawahnya nih. Nah, mungkin tadi kan saya ngomong tuh, "Assalamualaikum, terima kasih," gitu kan, "atas pertemuannya," gitu misalnya. Terus kalau misalnya kita mau, lanjut lagi, klik lagi escape-nya, yang ini nih, yang ini tapi kita kalau di ini escape aja nih, escape. Mungkin saya tulis lagi penelitian ini, nanti kalau ada kata-kata yang perlu diringkas juga nggak apa-apa sih. Karena kalau sebenarnya kalau ini, transkrip yang asli memang titik koma, daham-daham, apa, batuk-batuk diketik. Tapi kalau untuk skripsi saya rasa sih diringkas aja, toh nanti akhirnya tetap juga akan diringkas ya, apa namanya, direduksi. Jadi kalian ambil aja maknanya, tapi kalau ada kata-kata yang mungkin ada imbuhan-imbuhan, tapi kalau imbuhan itu bermakna, diketik tetep. Nah, tadi penelitian ini adalah gitu ya tadi, partisipan observer. Kalau nanti ada kata-kata yang kurang jelas ya dilewatin aja, maksudnya kamu kasih keterangannya nggak jelas itu misalnya. Sumber, ya. Kalau sumber itu penelitian yang terjun langsung. Nah, kan kita ketik, nah kalau kita mau lanjut lagi misalnya ya kita ini lagi, kita escape-nya kita, ketik lagi. Dari awal, ah, begitu buka, hmm, kegiatan buang sampah. Nah, ya udah gitu aja terus, ngerti nggak? Jadi nanti kamu dengerin terus matiin, ketik. Nah, nanti dia agak mundur sedikit, jadi kita agak ngulangnya lebih pas mau melanjut nanti, apa namanya, mata rantainya akan tetap berjalan gitu. Nah, nanti kalian coba praktek aja dah. Nah, misalnya kamu udah ketik nih, udah banyak, kan mungkin kamu nggak, karena ini mungkin durasinya satu orang 30 menit, misalnya saya latih memang biar kamu punya kebiasaan. Nah, ini kan kamu ngetiknya 10 jari atau 11 jari nih? Ada yang cepet nggak ngetiknya? Kalau ya tergantung kemampuan sih, misalnya cara ngetik apa, agak lama, ya dimundurin aja. Kamu cicil-cicilnya 1 hari berapa lembar, berapa baris. Nah, kalau misalnya, capek nih, ya ini ini aja, di kalau saya mau berhenti dulu. Nah, kamu kontrol D, itu ada menitnya tuh, jadi menit berhentinya di sini. Nah, jadi kalau kamu mulai lagi, ya tinggal aja kita lihat di menitnya, di menit berapa, kita cek di sini. Nah, di situ kan nah di sini aja tuh lihat tuh menitnya, kan bisa di sini kelihatan ya gerakannya. Mulai 1 menit, 2 menit, nah kita di situ atau mundur dikit. Jadi kayak gitu, ya nanti katamu, istirahat dulu atau mungkin besok mainin. Nah ini, kalau nanti ini akan save sendiri, tapi kalau kamu mau backup ya apa, takut hilang misalnya, ya kamu gini aja, ekspor. Ekspor yang mana? Mungkin kamu pakai ini aja teks, ya biasanya teksnya sih yang paling aman. Jadi kamu, eee
saja, nanti dia akan, download sendiri ke Google Drive itu kan akan masuk sendiri. Nah, tapi sebenarnya dia sendiri akan ngopi sendiri. Ya udah ketik aja ya, kalau nanti ada salah ketik nanti dicek lagi kayak gitu. Nanti ya ini akan dilakukan pada saat kalian penelitian, kemampuan ini pasti akan dipraktekkan. Cuman, enaknya pakai, transcribe ini kalau kita ini kecepatan bisa diatur. Kalau misalnya kita pengen lambat-lambatnya sambil jalan gitu kan, ketikannya terus ya terus nggak berhenti-berhenti, ya lambatin aja. Ya lambatin misalnya nih, lambatin nih, lambat. Nah kayak gitu. Ya jadi itu agak lambat. Ya serah sih mau dilambatin lagi bisa. Jadi kalau mau lambat banget juga kita bisa berpacu dengan ketikan. Tapi kalau mau yang normal sih kayak tadi nih, di angka segini nih, ya berarti kalau memang kita ngingetnya kan tergantung orang nginget ya, kalau nginget agak dia bisa inget 1 kalimat atau 2 kalimat dia udah berhenti tuh ketik aja tet 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 tet. Tapi kadang-kadang kita, ya manusia kan lupa kan, pas kita cuma hafalnya cuma berapa kata gitu ya, berapa kata saja, ya udah kita berhenti dulu, ketik dulu, terus, mulai lagi, ketik lagi, berhenti dulu, kayak gitu lah. Terus sampai selesai. Nah nanti kalau kalau memang, apa namanya, mau berhenti dan udah capek nih besok lagi, ya udah kamu kontrol J. Nanti ada menit terakhir kita berhenti. Sampai sini ngerti ya? Ya nanti tinggal dipraktekin aja sebenarnya kalau udah praktek sebenarnya ini karena bisa bisa karena biasa sih kalau dipraktekin. Oke, untuk Teguh sama Arka ya yang memang, sudah siap melaksanakan tugas. Nah ini, saya kasih tugas ini nih, Bang Kresna ini nih, Kresna 12. Nah saya kasih contoh gini, nanti kan ada orang kedua nih misalnya yang ngomong, kalau ada suara yang misalnya gantian tiba-tiba ngejebutin nama, ya udah bilang aja ibu satu misalnya. Nah, transkripnya di bawahnya aja, ketik ketik ketik, nanti kalau misalnya udah selesai terus ada yang nyautin. Nah, biasanya ada juga yang ngasih nama, ya maksudnya nama Ibu, Ibu Irma misalnya, udah ketik lagi. Jadi nanti kita sebut dulu namanya, di bawahnya baru ininya, kata-katanya. Oke, ini jelas ya? Nah, sementara saya kasih contoh yang udah jadi nih, separuh, nanti nanti, Arka sama Teguh nih tinggal ngelanjutin aja. Ini saya udah kasih contoh ya, saya share dulu yang udah saya bikin, saya udah kasih contoh ya. Jadi ini wawancara ini tadi memang ada yang saya skip ya kalau memang kata-katanya cuman, apa namanya, basa-basi atau apa, saya nggak saya tulis sih. Nah jadi, kalau sekarang nih kayaknya udah mulai serius. Nah ini transkrip yang ini, kalau nanti kalian benar-benar melakukan transkrip, jadi ini sama aja kayak catatan lapangan. Jadi kamu cerita dulu nih, ini kan di sini kan pertemuan pada tanggal berapa, di Kiabat siapa, yang hadir siapa gitu ya. Terus, kasih keterangan dulu prolognya. Nanti kalau kamu bikin transkrip untuk penelitian kamu masing-masing. Nah, saya mulai dari, pembicara pertama Pak Zarkasi di 5 menit 5 apa namanya, 5 detik, 5 menit 31 detik. Nah, apa yang dia sebut, ya saya transkrip di sini. Nah, tiba-tiba, bergantian ya, ada Ibu Zarkasi, ya. Terus, ibu satu, dia emang pas lagi dia ngomong nggak sebutin nama. Terus yang kedua Zarkasi. Nah, cuman di sini, ini kan saya cuman ngetik yang jawab wawancara. Kalau kamu nanti, eee, kalau kamu nanti praktek yang beneran ya, kalau memang ingin mengetahui kan kadang-kadang kalau nanti kita transkrip di skripsi itu kan harus jelas siapa yang nanya, kalau kita penanyanya juga ditulis. Sekalipun nanti pada saat analis data yang penanya udah nggak dipakai lagi.
kami reduksi. Ya, tapi kalau nanti karena ini masih latihan, nanti yang kamu kalau saya ini udah saya hilangin aja kalau saya ini untuk data saya nih. Cuma nanti kamu terusin aja nih dari mulai menit 13 menit menit ke 13 titik 15 detik ini kamu terusin. Nah, cuman karena ini untuk latihan ya kamu meningkatkan kebiasaan kamu. Nanti kalau saya disebut juga nanti Mirza ya. Terus saya namanya Mirza gitu. Mirza ngomong apa nanya tet gitu ya. Di bawahnya aja gitu nanti dijawab sama siapa. Jadi yang saya kasih tugaskan adalah mulai menit ini aja deh, di atas menit 13 menit ke 13 sama 15 detik, nanti mulai transkrip. Ya nanti misalnya ada saya bertanya atau siapa yang menyaut, kadang-kadang tuh saya udah nggak nanya, mereka saling melempar aja. Nah, teman nanti sebutin namanya. Tapi kalau nanti pada saat kamu dengar itu namanya nggak nyebut, ya misalnya ibu satu, ibu dua gitu. Ya ibu satu, ibu dua aja, nanti nggak perlu dikasih kode. Tapi yang kayaknya sih udah ngasih nama semua nih setelah ini. Jadi mereka nanti kalau kamu dengar rekamannya, nama saya ini, langsung dijawab. Nah, ini karena ini metodenya lah wawancara kelompok, bukan wawancara individu. Kalau wawancara individu sih dia nggak mungkin nyebutin nama lagi. Misalnya kamu, narasumber kamu satu orang kamu wawancara, ya kamu kan dari awal sudah tahu ini wawancara, Bapak A, jam berapa, sekian, udah kamu antara peneliti sama Bapak Budi misalnya, peneliti Bapak Budi, ya gitu-gitu aja kayak dialog gitu. Jadi ada 2 orang yang kalau transkrip itu, saling nyaut-menyaut gitu ya, antara peneliti yang bertanya sama jawaban dari, yang menjawab informan. Nah, ini adalah wawancara kelompok, jadi saya wawancara hampir ada 8 orang. Makanya nanti kalian, tulis saja, jadi pas lagi transkrip namanya siapa, baru, jawabannya apa. Oke, sampai sini jelas ya? Ya nanti nih saya kirim juga nih, biar nanti kamu pas lagi mulai, terserah Teguh duluan atau yang mana, mulai menit 13, 15 ke depan nih baru mulai, startnya di situ aja. Nanti, sisanya dibagi 2 sama Teguh sama Arka. Ya serah mau apa Arka dulu apa Teguh, gimana? Pak, ini semua percakapan ditulis semua, Pak. Iya, transkrip. Pertanyaan sama jawabannya juga. Iya, kalau untuk latihan pertanyaan, tapi boleh aja kamu nanti kalau pertanyaan misalkan ada kata-kata yang ulang-ulang disingkat nggak apa-apa, gitu. Gimana, jelas? Ini praktikum ini. Nah, kayak gini. Ya kalau kualitatif ya kayak gini. Datanya tuh kata-kata soalnya bukan data angka. Nanti kalau udah jadi nih semua, baru nanti saya ajarin cara mengcoding. Coding itu analisis datanya. Nah, paling itu aja sih bekal 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 yang saya akan berikan karena kan nggak mungkin kalau dulu waktu semester yang sebelumnya itu sampai turun lapangan tuh satu, tim, tapi karena ini Covid ya nggak mungkin lakukan, tapi minimal kamu tekniknya sudah tahu nih, gitu. Jelas nih, Teguh sama Arka nih. Ya kalau ada yang lain yang mau bergabung silakan aja sih. Gar bagaimana mau siapa bergabung ini yang laksanain tugas? Nanti kalau emang ini nanti audionya saya kirim, nah tinggal kalian bagi-bagi aja berapa menit gitu misalnya. Di web ini bisa ini nggak sih, Pak? Itu kan kayaknya bisa apa namanya? Auto ngetik sendiri gitu. Dari Enggak, nggak kalau bisa. auto auto ngetik tuh enggak. Kalau auto ngetik tuh nanti adanya model pakai ini Google Google Doc gitu ya. Tapi emang sama ya coba aja ada sih kalau ini, tapi dia biasanya kalau itu berantakan sih. Kalau berantakan tapi kamu rapin lagi, bisa aja sih serah. Tapi yang jelas kalau kalau saya sih kalau sebagai peneliti yang memang mau mengerti situasi kondisi karena kan intinya pada saat kita transkrip lagi itu kan kita mengulang lagi tuh.
jawaban-jawaban siapa untuk mengambil makna kan, kalau penilaian kualitatif itu mengambil makna. Nah, kira-kira dari jawaban itu ada nggak yang tersembunyi gitu, nah itulah nanti ada tahap namanya coding. Sama aja sih kalaupun kamu pakai yang auto gitu, ada silakan, ya. Saya juga, bebas lah, mungkin dengan cara ada penugas ini kamu boleh berkreativitas, silakan aja, tapi, toh nanti akan dibaca lagi tuh untuk di coding nanti. Tapi kalau mau pakai kayak gini, ya emang manual sih, karena prinsipnya emang gitu, cuman di sini kan dikasih tools ya, untuk kita melihat, udah berapa menit, segala macem. Gimana, ada pertanyaan nggak sampai sini? Dari saya cukup paham. Hmm. Terus Arka gimana Arka? Yang udah ini nih, udah paham ya? Oke, kalau gitu, nanti tinggal saya kasih filenya, ini Kresna 1 ya. Nanti, ya kamu mulainya nanti dari itu aja, dari menit ke-3, apa namanya, 3 13 ya, menit ke-13 titik berapa tadi itu, nanti saya kirim juga sih filenya. Jadi tinggal ngelanjutin aja, nggak usah dimulai dari awal. Oke, cukup ya. Nah, kalaupun memang ini gini, ada ya kalau kamu mau untuk yang otomatis suara ada ya, yang di HP juga ada, di komputer juga ada, namanya Google Doc ya, cuman saya belum buka sih, udah agak lama. Serah sih, tapi kalau saya sarankan ini sih, karena nih kalau kamu nanti pakai ini, kamu kalau udah terbiasa nih nanti akan memudahkan kamu kalau nanti penelitian, gitu. Nanti kalau sudah selesai, dan ini biasanya nih nge-save sendiri nih. Nah, ini kan kalau kita mau ngulang lagi nih kan kita kali tinggal klik. Itu kan, menit 1:25, kalau ini klik 1:02 gitu. Jadi memang, memudahkan sih. Kalau kita nggak pakai ginian, kita, nyocokin dulu lagi. Kalau ini kita klik aja, pas kita mau mulai lagi klik aja. 1 menit 1, 25 kali. Oke, mungkin gitu ya. Sementara, coba aja dulu. Nanti kalau ada kendala boleh konsultasi sama saya. Gimana? Jelas ya? 1 jam 42 detik, Pak. Suara kamu nggak jelas ya? Halo, Pak. Halo, Pak. Iya, iya, Pak, gimana? Ya, tadi kan itu di durasi wawancara 1 jam 42 detik. Ah. Terus itu kan saya cuma berdua sama Teguh. Dibagi 2 aja gitu, Pak, 1 jam 42 menitnya itu, Pak. Iya, dibagi 2 aja, kan udah dikurangin ini nih, dikurangin yang tadi, yang 13 Iya, menit. dari 13 Pak ya. Iya. Iya, Pak. Berdua aja kan, emang kamu aja perbaikan nilai kan cuma 2 orang aja. Iya, Pak. Ya. Ya nggak apa-apa Iya, Pak, dikasih nilai bobotnya memang besar ya, berarti nilainya juga nggak mungkin saya kasih jelek lah, kalau memang dikerjain yang bagus. Oke ya. Oke, ini malam ini saya akan kirim filenya nih ke siapa nih? Ya nanti kedua-duanya saya kirim dah. Tinggal kalian berunding aja. Nanti di menit berapa kamu mulainya, dihitung aja. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sebenarnya teknisnya gitu aja sih. Tinggal dicoba praktekin, nanti kalau ada kendala kamu bisa lapor. Tapi yang jelas nanti polanya bikin kayak gini ya. Nama-nama ini nama sebutin. Jadi, jangan titik dua gini aja. Irma, terus bawahnya gini. Ini nanti kenapa saya harus gini, nanti ada lagi tuh nanti ininya. Ada rumusnya lagi, karena nanti kalau polanya begini, nanti ada software nanti. Tapi nantilah kalau udah selesai aja. Ada software namanya NVivo 12 Plus, itu bisa nganalisis data untuk mengcoding lebih mudah. Software sih mahal tuh. Cuman dibajakannya cuma 200.000. Tapi nanti sih, tapi nggak perlu sekarang. Makanya polanya begini aja nanti, nama di atasnya nih jawabannya, nama jawabannya gitu. Jangan pakai titik dua, begini aja udah polanya. Oke, mungkin gitu aja sementara. Ini file saya kasih ya, saya kirim.
Ini saya rekam juga nanti bisa saya upload ya biar kamu kalau ada apa namanya, mau ngulang atau gimana silakan dilihat lagi. Kalau mau tapi mau bertanya langsung juga lebih baik. Kalau yang Arka sama Teguh mah langsung aja kalau misalnya konsultasi WA saya aja. Baik, terima kasih. Gitu ya, cukup ya? Iya, Pak, cukup, Pak. Baik, gitu aja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Eee saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.